Salam tentara Tuhan di akhir zaman. Salam tentara Tuhan Indonesia. Salam prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya dengan Pendeta Gede Karisma dari grup Tentara Tuhan Indonesia. Saya sekarang ada di Pantai Melasti di Bali. Ya, saya sambil olahraga. Saya menyapa semua tentara Tuhan di Indonesia. Saudara, saya hendak bagikan sedikit bahwa memang benar bahwa hari-hari kita di akhir zaman ini adalah hari-hari tentara Tuhan di akhir zaman. Nah, saudara, saya mau bagikan sedikit yaitu tentang pertempuran Barak dan Deborah ketika mereka berperang melawan orang Kanaan, yaitu Raja Yabin di Hazor, ya. Dan Raja Yabin ini memiliki panglima bernama Sisera yang memiliki 900 kereta besi, dan mereka, saudara, ditindas selama 20 tahun. Nah, saudara, waktu itu singkat cerita, saudara bisa baca kisahnya dalam Hakim-Hakim pasal 4 dan Hakim-Hakim pasal 5. Nah, saudara, pada waktu itu Deborah berkata kepada Barak, panglima Israel, supaya pergi naik ke atas gunung Tabor bersama 10.000 orang Naftali dan orang Zebulon. Lalu mereka naik ke atas gunung Tabor. Lalu Deborah berkata, nanti Sisera dengan kereta besinya akan menjumpai engkau di sungai Kison yang ada di bawah di lembah. Saudara, lalu kemudian kalau Sisera sudah sampai di sana, maka turunlah, sebab Tuhan berjalan di depanmu dan berperang bagimu. Lalu saudaraku dikasih Tuhan, maka naiklah mereka ke atas gunung Tabor. Gunung Tabor adalah tempat Tuhan Yesus berubah dalam tubuh dengan cahaya penuh kemuliaan bersama dengan Musa dan Elia sebelah kiri kanannya. Jadi itu melambangkan, saudara, kita harus ada di dalam hadirat Tuhan. Tentara Tuhan harus suka tinggal dalam hadirat Tuhan, sebab hadirat Tuhan adalah kota benteng kita. Oke? Nah, saudara dikasih Tuhan, ketika Sisera sudah ada di sungai Kison, mereka turun menyerbu, saudara, yaitu Barak dan Deborah dan 10.000 orang Naftali dan Zebulon. Saudara tahu, waktu mereka turun menyerbu, saudara, malaikat Tuhan berperang di depan mereka. Dicatat dalam Hakim-Hakim pasal ke-5, bintang-bintang berperang melawan Sisera dari peredarannya. Ini adalah malaikat Tuhan. Hakim-Hakim pasal yang ke-4 dikatakan Tuhan mengacaukan Sisera dengan kereta besinya dengan mata pedang, saudaraku, di depan daripada Barak. Demi mereka melihat hal tersebut, mereka sangat bersemangat, ya, karena mereka tertegun lihat Tuhan berperang di depan mereka. Apa yang terjadi, saudaraku? Ya, dicatat setelah bintang-bintang berperang melawan Sisera dari peredarannya, dicatat di situ, sungai Kison yang berarus deras yang menghanyutkan musuh. Dikatakan begini, majulah sekuat tenaga, hai jiwaku. Begitu, saudara, maka mereka menyerbu dan Tuhan menyerahkan musuh mereka itu Sisera dan semua kereta besinya dan semua tentaranya ke dalam tangan daripada Barak dan Deborah dan pasukan Israel. Tapi ada tapinya. Waktu itu suku-suku yang lain menyusul, mereka menyerbu ke lembah. Tapi dicatat pada suku-suku Ruben, mereka punya banyak pertimbangan. Ada juga suku Dan, ada juga suku Dan, suku orang-orang Gilead yang tinggal di pantai, yang tinggal di dekat kapal-kapal. Saudara, pada saat peperangan terjadi dan malaikat Tuhan berperang di depan Barak dan Deborah dan pasukan Israel, ada suku-suku yang diam-diam saja tidak turut berperang, padahal saudara-saudara mereka pergi menyerbu dan malaikat Tuhan bertempur di depan mereka. Saudara, Daniel pasal 12 ayat 1 berkata, di dunia ini ada panglima malaikat perang, saudara, panglima malaikat Mikael, saudaraku, untuk mendampingi kita karena ada masa yang sukar. Saudaraku dikasih Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari tentara Tuhan. Nanti malam kita akan berjumpa. Saudara, siapkan diri semuanya, ada di grup. Kalau saudara yang grup Tentara Tuhan Indonesia, nanti malam kita bertemu, masuk dalam barisan kemenangan kita. Dan saya mengundang saudara yang ada, yang satu frekuensi dengan kami, segera masuk dalam grup Tentara Tuhan Indonesia. Di bawah ini ada linknya. Salam Tentara Tuhan di akhir zaman. Salam perjuangan. Haleluya.